Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kasus perundungan anak dan kekerasan pada anak masih saja terjadi. Bahkan menurut hasil survei nasional, pengalaman hidup anak remaja atau SNPHAR 2021, kekerasan pada anak ini didominasi oleh teman sebayanya. Belakangan ini, kasus perundungan dan kekerasan pada anak marak terjadi. Tindakan tidak terpuji tersebut bahkan dilakukan oleh teman sebaya yang tidak jarang berujung pada tindak kriminal. Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja atau SNPHAR 2021, prevalensi kekerasan anak usia 13 hingga 17 tahun dalam 12 bulan terakhir mencapai 26,58%. Dari yang data diketahui bahwa 12,68% anak laki-laki dan 11,35% anak perempuan mengalami kekerasan fisik yang didominasi oleh teman sebayanya. Secara spesifik, kekerasan yang dilakukan sebaya yakni teman laki-laki pada anak laki-laki yang mencapai 90%. Kemudian, teman laki-laki yang melakukan kekerasan pada responden perempuan mencapai 40%. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Mariska Johana selaku psikolog anak. Kita akan sapa langsung. Mbak Mariska, ini melihat dari tayangan tadi presentasinya cukup tinggi. Kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak sebaya dengan teman-temannya juga begitu. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Oke, kalau untuk fenomena kekerasan teman sebaya ini gitu ya, memang biasanya terjadi itu antara anak-anak gitu ya, mulai usia sekolah dasar sampai remaja gitu. Dan memang paling tingginya terjadi pada remaja ketika mereka mulai ingin mencari eksistensi di lingkungan pertemanan seperti itu. Baik, lalu apa sih yang mendorong mereka, faktor yang mendorong mereka untuk melakukan hal-hal tersebut? Apalagi kasus yang tadi ada di tayangan ini masih anak-anak, masih sekolah dasar begitu, yang seharusnya mereka mencontoh banyak perilaku-perilaku yang lebih santun, yang lebih baik begitu, namun ini malah melakukan tindakan kekerasan. Oke, sebenarnya kalau untuk faktornya banyak ya, Mas Akbar. Jadi kalau misalnya anak itu kan masih belajar dari lingkungan. Nah biasanya itu mereka melihat contoh gitu ya, belajar dari lingkungan atau dari tontonan, dari sosial media gitu ya. Dan juga bahkan dari lingkungan keluarga dan pertemanannya. Ini seperti siklus gitu ya, Mas Akbar. Dia melihat lalu dia melakukan gitu. Artinya ada perilaku yang diadopsi begitu Mbak ya? Betul. Apakah ada juga proses komunikasi antara anak dengan anak lainnya ini untuk mendapatkan sebuah legitimasi atau sebuah pengakuan? Nah, ini juga di anak-anak ini mereka mulai sadar atas dirinya di lingkungan sosial gitu ya. Mulai mencari teman, mulai mencari grup gitu ya. Jadi sehingga kadang-kadang ada ketidakseimbangan gitu ya. Perasaan powernya tidak seimbang. Jadi kok yang lainnya lebih terkenal dibandingkan saya. Kok yang lainnya lebih banyak teman daripada saya gitu ya. Sehingga mereka melakukan hal-hal gitu ya untuk mendapatkan lebih banyak teman dan merasa diakui oleh teman-temannya. Nah, salah satunya mungkin yang mereka tidak pikirkan konsekuensinya yaitu dengan kekerasan, dengan merendahkan teman lainnya untuk mereka bisa lebih melebihi dibandingkan teman-temannya. Bicara soal konsekuensi itu kan ada pengambilan keputusan di dalamnya. Artinya sejak kecil juga anak-anak mungkin sudah diajarkan untuk melakukan pengambilan keputusan yang baik, mana yang benar. Apalagi usia anak sekolah dasar. Lalu mengapa batasan-batasan itu akhirnya bisa mereka lewati atau bisa mereka langgar begitu? Oke, ini kalau untuk anak-anak memang di otaknya masih berkembang ya Mas Akbar. Ini berkembang sampai remaja. Sehingga pengambilan keputusan, pengelolaan emosi gitu ya, khususnya emosi marah gitu ya, ini masih belum matang. Sehingga belum stabil juga untuk bagaimana mengekspresikan emosinya dengan tepat. Jadi pengambilan keputusannya terkait konsekuensinya juga mereka nggak berpikir sampai konsekuensi panjang mungkin gitu ya. Paling konsekuensi pendek hanya dimarahi aja. Tapi kalau misalnya sampai melakukan tindakan kriminal atau sampai berkaitan dengan hukum, itu mereka belum berpikiran sampai situ tuh. Sehingga akhirnya terlihat nekat untuk melakukan sesuatu dan tanpa pertimbangan yang matang.
gitu. Dan ini wajar di anak-anak dan remaja karena memang perkembangan otaknya belum matang, Mas Akbar. Ketika masa-masa perkembangan otaknya belum matang, artinya masih masa-masa untuk bertumbuh begitu, mulai dari pencocokan perilaku serta sikap. Lalu apa yang harus orang tua perhatikan agar anak-anak terbentuk mental dan juga kepribadian yang baik? Nah, oke. Kalau apa yang harus dilakukan orang tua gitu ya, sebenarnya orang tua di masa-masa ini menjadi contoh utama, bahkan menjadi teladan bagaimana pengelolaan emosi dan pengambilan keputusan dengan benar gitu ya. Kita bahas pengelolaan emosi dulu gitu ya. Banyak kan orang tua kalau misalnya emosi langsung meluapkan dengan memaki-maki atau memarah-marahi anaknya gitu ya. Nah, tidak pengontrolan emosi ini yang ditiru oleh anak-anak. Selain itu gitu ya, apalagi kalau misalnya dia bisa melihat gitu ya, teman-teman dekatnya atau misalnya lingkungan keluarganya juga melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik atau kekerasan verbal, itu pun akan makin menambah anak untuk mencontoh gitu, oh kalau saya marah, saya harusnya seperti ini gitu, melakukan kekerasan gitu ya. Jadi yang orang tua harus lakukan justru harus hati-hati dalam pengelolaan emosi sendiri gitu. Dan tunjukkan kalau misalnya marah itu wajar, tapi responnya yang tepat gitu. Jangan marah-marah, emosi jangan maki-maki, jangan memukul gitu ya. Bahkan melakukan hal-hal yang berlebihan, kan sampai pengeroyokan gitu ya. Itu juga perlu diberitahukan terkait konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjangnya. Selain itu orang tua juga harus mulai menanamkan nilai-nilai norma sosial yang baik dan juga nilai-nilai kebaikan. Itu lebih penting lagi penanaman nilai agar anak bisa lebih berhati-hati dan bisa mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Baik, artinya orang tua memiliki peranan juga untuk memberikan contoh yang baik, memberitahu tentang seperti apa keputusan yang diambil, apa konsekuensinya begitu ya. Lalu juga memperkenalkan norma-norma yang memang menjadi norma patokan bagaimana kita berperilaku dengan baik. Nah, ini Mbak, di Jawa Timur sendiri ada kasus di mana seorang anak, ini masih kategorisasinya anak-anak begitu, tapi sudah berani melakukan tindakan kekerasan hingga lawan atau temannya begitu meninggal dunia. Ini ada batasan-batasan yang juga mereka tidak pikirkan. Bahkan ini konsekuensinya benar-benar sangat berat. Oke. Nah, ini makanya perlunya pengawasan oleh orang tua dan guru atau orang dewasa sekitarnya ya, Mas Akbar gitu. Karena mungkin sebenarnya sudah ada tanda-tanda atau bibit-bibit awalnya yang ditunjukkan oleh anak-anak ini. Cuman akhirnya dari orang tua atau guru mengabaikan si tanda-tanda awalnya ini sehingga berlanjut ke tahap yang lebih ekstrim. Baik, ini lalu bagaimana ini menjadi pekerjaan rumah juga untuk orang tua? Melihat bagaimana ada clue emosi-emosi yang bisa ditangkap atau tanda-tanda perilaku-perilaku yang ini sepertinya menyimpang. Lalu bagaimana orang tua mengetahuinya? Oke, nah sebenarnya kalau bisa tanda-tanda itu mulai misalnya anak mulai berkata kasar gitu ya Mas Akbar, atau mulai berkata-kata yang seharusnya tidak dikatakan oleh anak seusianya, atau mulai bercandanya menggunakan fisik gitu ya, mencubit, memukul, menendang, menjambak, mencakar gitu ya. Nah itu udah tanda-tanda yang tidak lagi bukan hanya sekedar main atau bercanda gitu ya. Jadi orang tua pun sebenarnya sudah tahu pasti batasan-batasan ini mana yang masih wajar, mana yang sudah kelewatan batasnya norma sosial gitu ya. Sehingga ketika itu terjadi itu harus segera langsung diberitahu, diberikan konsekuensi gitu ya kalau ini tidak boleh dilakukan. Ataupun sebenarnya tanda-tanda awalnya seperti nggak bisa mengontrol kemarahan gitu ya Mas Akbar. Kalau marah tuh seperti ngamuk, banting-banting badan gitu ya, banting-banting barang. Nah ini juga orang tua harus lebih cermat lagi melihat, oh ini udah tanda-tanda awalnya anak tidak bisa mengelola emosinya. Sehingga orang tua perlu ambil andil untuk pengawasan juga mengajarkan pengontrolan emosi yang lebih tepat. Baik, ada pengawasan dan mengajarkan kontrol emosi yang lebih tepat. Lalu seperti apa kontrol emosi atau membentuk sebuah perilaku dan juga kepribadian yang tepat? Seperti apa? Jangan dijawab dulu, Mbak Mariska, usai jeda. Jangan kemana-mana juga pemirsa, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan masih membahas seputar bagaimana seorang anak dapat mengelola emosi begitu sehingga terciptalah pribadi yang tidak melebihi batas atau menjadi pelaku kekerasan. Kita akan masih membahasnya bersama Mbak Mariska. Mbak Mariska? Iya. Mbak Mariska, ini orang tua juga punya peran yang penting begitu. Bagaimana orang tua harus mengenalkan konsekuensi terhadap suatu keputusan yang dilakukan oleh anak. Setelah itu memberikan perilaku atau contoh baik terhadap anak agar anak juga mengadopsi hal tersebut. Dan yang ketiga adalah dapat mengajarkan anak untuk meredam atau mengelola emosi begitu ya. Lalu seperti apa sih kiat-kiat untuk mengelola emosi bagi anak begitu? Apalagi anak ini kan kadang-kadang sifatnya tidak bisa diprediksi begitu. Oke, kiat-kiatnya untuk anak bisa mengelola emosi ya, Mas Akbar. Nah, yang perlu diketahui untuk oleh orang tua dulu gitu ya, sebelum kita memberikan contoh pengelolaan emosi yang tepat, orang tua harus tetap memvalidasi emosi yang dimiliki oleh anak gitu ya. Jadi emosinya jangan disalahkan, yang disalahkan adalah responnya. Kalau anak marah, misalnya banting-banting barang gitu ya, jangan kita langsung marahin, kamu jangan nggak boleh marah-marah kayak gitu kan. Banyak orang tua yang ngomongnya kayak gitu. Padahal harusnya oke, mama mengerti kenapa kamu marah. Kalau mama di posisi kamu pun, mama akan marah. Tapi perilaku membanting barang ini yang tidak tepat. Jadi marahnya nggak apa-apa, tapi ada perilaku lain loh yang lebih tepat yang bisa kamu lakukan selain membanting barang gitu ya. Ini terkait pengelolaan emosinya jadinya. Emosinya marah, nggak apa-apa, bukan nggak boleh marah. Emang wajarnya marah gitu ya di situasi itu mungkin. Tapi apa yang dilakukan? Kita kasih contoh-contoh alternatif emosi, alternatif respon-respon emosi yang lainnya gitu ya. Contohnya jangan membanting barang, tapi kamu bisa sampaikan langsung ke orang tersebut apa yang membuat kamu marah gitu ya. Misalnya anak-anak contohnya marah karena adiknya merebut barangnya gitu ya, terus dia banting-banting barang. Nah berarti sampaikan aja ke adik, kalau misalnya kalau kamu rebut mainan kakak marah gitu ya. Terus atau mungkin pakai alternatif perilaku lainnya. Kamu mau di kamar dulu menenangkan diri itu boleh. Atau kamu ngadu ke mama, kamu bilang ke mama yang atasi untuk adik gitu ya, agar ditegur untuk dia melakukan itu boleh. Asalkan jangan membanting-banting barang atau bahkan memukul adik gitu. Jadi kita kasih perilaku alternatif lainnya yang lebih positif selain yang tadi yang negatif seperti itu. Baik, artinya kita memberikan persepsi baru terhadap suatu persoalan untuk bagaimana seorang anak ini berperilaku, begitu ya Mbak? Betul. Nah ini tidak jarang juga Mbak, banyak anak-anak juga menjadi pelaku bullying begitu. Ini mengapa sih hal ini terjadi begitu? Apakah ada suatu dorongan seorang anak ini juga menjadi pelaku bullying ini karena tujuan untuk merendahkan? Apa yang menjadi faktor utama kalau Anda melihatnya? Oke, kalau untuk pelaku bullying ini faktornya banyak ya Mas. Yang pertama itu siklus. Jadi ketika dia disakiti, dia ikut menyakiti orang lain. Ketika dia direndahkan, dia ikut merendahkan orang lain. Atau bisa jadi ini bahkan dia korban bullying di rumah gitu ya. Di rumah atau lingkungan rumahnya. Jadi dia ingin membalaskan dendamnya dengan melakukan hal yang sama di lingkungan lainnya. Lingkungan sekolah contohnya gitu ya Mas ya. Ini bisa jadi faktor utamanya itu karena siklus yang tadi. Atau mungkin ya faktor media sosial, tontonan, permainan, game gitu ya. Itu juga bisa jadi faktor lainnya tuh Mas. Dan selain itu ya yang tadi eksistensi dia untuk mendapatkan pergaulan yang lebih luas gitu ya dan mendapatkan pengakuan dari orang lain sehingga kadang-kadang pelakunya anak-anak gitu ya ini bukan karena keinginan dirinya bahkan disuruh oleh temannya kalau kamu mau bergabung sama saya kamu lakukan ini ke orang lain jadi karena tujuannya untuk mendapatkan pengakuan akhirnya dia melakukan hal itu gitu Mas Akbar. Baik. Mbak Mariska, kalau nasi sudah menjadi bubur, artinya ada pola perilaku, pola asuh yang salah begitu. Dan ini bagaimana orang tua bisa merubahnya sehingga si anak juga memiliki rasa jera untuk melakukan perilaku yang menyimpang yang sama begitu. Oke, mungkin kalau misalnya untuk rasa jera gitu ya Mas, ini saya nggak menyarankan
rasa jerak, tapi lebih menyasarnya memperbaiki hubungan, berdamai dulu dengan dirinya dan orang tuanya gitu ya. Jadi orang tua perlu memperbaiki hubungan dulu, dan anak pun harus mendapatkan pertolongan untuk bisa mengatasi traumanya dari yang didapatkan gitu ya. Kalau dia sudah bisa melewati trauma yang didapatkan, itu akan lebih baik untuk memperbaiki apa yang dia sudah lakukan, bahkan udah yang jadi bubur gitu ya, kita bisa membuatnya lebih baik lagi. Tapi pasti yang luka-luka yang dia alami, apa yang orang tua sudah lakukan, itu harus dilakukan berdamai dulu gitu ya Mas. Perdamaian, meminta maaf, dan dia memaafkan dirinya juga gitu ya. Dan baru langkah selanjutnya untuk preventif lagi, agar hal ini tidak terjadi. Gitu. Jadi dibenerin dulu hubungannya Mas, antara orang tua dengan anak. Pola asuhnya pun dibenerin dulu pelan-pelan, dan sambil menyisipi untuk preventif ke depannya dengan nilai-nilai normal sosial dan juga rasa empati untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan atas apa yang dia lakukan. Itu lebih penting lagi. Baik, artinya ada komunikasi dua arah dari hati ke hati, dari orang tua juga ke anak. Mbak, ini lalu bagaimana untuk korban-korban yang juga menjadi korban kekerasan atau korban bullying? Ini jangan sampai anak-anak ini malah menjadi pelakunya juga. Betul, yang seperti yang tadi ya Mas ya, berarti kan dia ada trauma gitu ya, sehingga atau mungkin dia jadi belajar kalau misalnya ada masalah, ada hal seperti ini yang dia harus lakukan adalah melakukan kekerasan gitu ya. Jadi kita harus putus siklus itu, lingkaran itu kita harus putus gitu. Yang pertama, trauma yang dia menjadi korban itu, kita harus memberikan bantuan dan dukungan terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu gitu ya, lukanya, rasa sakitnya gitu ya, rendah dirinya, tidak percaya dirinya, sehingga dia lebih sehat dalam mendapatkan untuk rasa percaya diri dan pengakuan terhadap orang lain gitu ya, dengan tidak melakukan hal-hal kekerasan yang kemarin dilakukan oleh teman-temannya atau pelaku bullyingnya gitu. Jadi untuk traumanya, lukanya disembuhkan dulu, baru kita sisipin lagi gitu ya nilai-nilai empati, nilai-nilai norma, dan juga kita pelajarin dari kasus kemarin, kamu kan diperlakukan seperti itu, kamu mendapatkan trauma dan luka yang sehingga kamu nggak bisa terima. Bagaimana kalau kamu melakukan itu ke orang lain, kamu menimbulkan luka yang lain ke orang lain. Nah, akhirnya nilai empati ini pun juga ditumbuhkan ke korban bullying, atau bahkan kita siapkan gitu ya Mas, untuk menjadi penolong bagi korban bullying lainnya. Itu lebih baik lagi kalau bisa seperti itu, Mas Akbar. Anak-anak diajak untuk merasakan hal yang sama jika mereka menjadi pelakunya juga begitu ya. Artinya diajarkan sifat-sifat empati terhadap anak. Mbak, ini jika pola asuh di rumah sudah diperbaiki begitu ya. Namun kan ada faktor-faktor lain yang juga dapat membuat kepribadian anak ini menjadi salah begitu. Seperti faktor lingkungan rumah, faktor sekolah yang nyatanya orang tua juga kadang-kadang tidak bisa memantau nih seperti apa kegiatan anak di sekolah. Nah, makanya untuk di lingkungan sekolah gitu ya, kalau di tempat-tempat yang orang tua tidak bisa awasi, ini penting juga orang tua memilih untuk sekolah yang tepat, sekolah yang baik, sekolah yang benar gitu ya. Kita lihat nilai-nilai yang diajarkan oleh sekolah gitu. Sebenarnya perlu juga nih untuk guru-guru gitu ya, membuat suasana lingkungan sekolah yang aman atau bebas bullying bahkan gitu ya. Kalau misalnya ada tindak-tindakan kekerasan gitu, itu harus langsung guru dengan tegas memberikan teguran atau enggak memberikan konsekuensi gitu ya. Dan nilai-nilai norma ini bukan hanya oleh orang tua harus menyisipkan, bahkan guru-guru harus menyisipkan di setiap pelajaran yang diberikan gitu. Makanya karakter building di sekolah ini juga sangat penting ya. Karena kalau misalnya di rumah sudah dibangun dengan baik, tapi di sekolah tidak gitu, kayaknya akan menjadi sia-sia atau bahkan tidak terlalu efektif. Jadi harus didukung oleh semuanya sih gitu. Baik. Bahkan orang tua juga perlu mengawasi teman-teman lingkungan pertemanannya gitu ya. Jadi pengawasan ini tidak hanya di rumah tapi lebih ke semua aspek kehidupan anak. Baik, self-development building baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan rumah juga begitu menjadi penting untuk penciptaan pembentukan karakter anak. Terima kasih Mbak Mariska telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas Akbar. Baik, selamat beraktivitas. Pemirsa, tren nikah di KUA mulai diminati masyarakat. Berapa biayanya? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap di Halo Indonesia.